Di dalam ruangan belajar atau di ruangan praktikum terdapat 8 meja, 1 meja dosen dan sekitar 34 kursi. Di dalam ruangan tersebut juga terdapat papan tulis, stop kontak, LCD, rak yang digunakan sebagai tempat pembibitan dan wastafel. Ruang ini digunakan oleh dosen pembimbing menyampaikan materi pembelajaran terkait teknik kultur jaringan tumbuhan kepada para mahasiswa sebelum mereka melaksanakan kegiatan. Selain itu, juga digunakan untuk meletakkan bibit-bibit baru hasil kultur, tepatnya diletakkan di atas rak bagian tepi ruangan. Bibit-bibit diletakkan di dekat jendela sehingga memperoleh pencahayaan yang memadai untuk perkembangan. Di ruangan pembuatan media terdapat avar yang berfungsi untuk memadamkan kebakaran, sapu, pengki, kipas angin, jam dinding, rak sandal, lemari, display, kompor gas, wastafel, tempat cuci, meja, dan kursi. Lemari display berisi alat-alat yang dibutuhkan saat kultur. Di ruangan untuk meracik media terdapat galon air minum, inkubator yang berfungsi untuk perkembangbiakan bakteri, kulkas, oven pengering yang berfungsi untuk sterilisasi kering. Selanjutnya ada ruangan steril. Sesuai namanya, ruangan ini harus benar-benar steril karena ruangan ini berfungsi untuk mengembangkan tanaman hasil dari kultur jaringan. Maksimal orang yang bisa masuk ke dalam ruangan ini hanya 2 orang. Sebelum masuk, tangan harus dibersihkan menggunakan alkohol 70% dan alas kaki harus dilepas. Di dalam ruangan ini, suhu harus tetap dijaga sebesar 20 derajat Celcius karena tinggi rendahnya suhu juga menentukan hasil dari pengembangbiakan tanaman lewat kultur jaringan. Ruangan ini berisi rak-rak yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan media-media pengembangbiakan tanaman. Di dalam ruangan steril tersebut masih terdapat satu ruangan lagi yang bernama ruangan inokulasi. Di dalam ruangan tersebut hanya terdapat sebuah mikroskop dan sebuah alat bernama LAF atau laminar air flow. LAF ini juga berfungsi untuk pembuatan media kultur jaringan tumbuh. Pada ruangan pembuatan media juga cukup bersih, alat-alat yang telah dicuci dikeringkan di tempatnya dan tidak ada air yang tercecer di lantai. Penataan peralatan juga rapi sehingga memudahkan dalam pengambilan alat-alat tersebut jika akan digunakan. Alat-alat kebersihan seperti sapu, pengki, tong sampah, dan kemeja juga tersedia sehingga jika sewaktu-waktu ruangan kotor bisa langsung dibersihkan tanpa harus menunggu petugas kebersihan. Pada ruangan steril dari luar memang tampak benar-benar steril, namun ketika akan masuk ke dalam penulis, rasa hal untuk menjaga agar ruangan tersebut harus benar-benar steril masih kurang, sebab ketika akan masuk hanya tangan yang harus dibersihkan dengan alkohol 70% dan melepas alas kaki. Untuk lebih jelasnya, kita bisa perhatikan pada denah dan keterangan yang terdapat pada gambar tersebut. Terima kasih.